Saya Muhammad Fariza Ramdhani dari Prodi Teknik Informatika kelas karyawan Politeknik TEDC Bandung, angkatan 2025. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman. Sebelumnya saya sudah membuat si kodenya ini, tapi si videonya itu nge-crash, jadi saya di sini akan menjelaskannya saja secara satu persatu gitu. Nah, di baris 1 dan 2 saya punya include iostream dan juga using namespace std ini. Ini itu adalah fondasi standar di C++ biar kita bisa pakai perintah cout buat nampilin teks dan juga cin buat masukin inputan dari keyboard tanpa perlu ngetik si std-nya ini secara berulang kali. Jadi si kodenya ini bakalan lebih ringkas dan juga lebih rapih lah. Nah, masuk ke bagian fungsi aritmatikanya. Di sini saya bikin fungsinya itu secara terpisah. Nah, yang ini ada tambah, kurang, kali, bagi. Nah, perhatikan nih, kalau tipe data yang saya pakai ini yaitu tipe data double. Kenapa? Supaya kalkulator kita itu bisa gak cuma bisa menghitung bilangan bulat saja, tapi juga bisa menghitung bilangan desimal gitu. Kayak contohnya misal 2,5 dikali 4,2 gitu. Programnya nanti itu bakalan tetap bisa menghitungnya secara akurat. Nah, lalu tapi di fungsi bagi ini saya ada sedikit logika pengaman lah, yaitu if b sama dengan 0. Jadi dalam matematika itu kan kita tidak boleh membagi setiap bilangan bulat dengan 0. Kenapa? Karena hasilnya itu kan tidak akan terdefinisi. Jadi di sini supaya lebih aman dan juga supaya nggak error, kita kasih si logika pengaman ini dari awal gitu. Lalu di fungsi modulus berbeda dengan yang sebelumnya dengan tambah, kurang, kali, bagi. Modulus ini di sini wajib menggunakan tipe data integer. Kenapa? Karena kan secara matematika modulus itu adalah sisa hasil dari pembagian bilangan bulat. Operator persennya ini di C++ bakal langsung error kalau dipaksain dikasih angka desimal. Nah, tapi saran nih dari saya, si nama modulusnya ini jangan hanya nama modulus saja, tambahin misalkan A modulus atau kayak gini hitung modulus, karena kan si nama modulus ini udah dipakai nih sama internal C++, nanti malah bisa jadi error gitu. Nah, lalu kita masuk ke fungsi utamanya, yaitu integer main. Nah, ini fungsi utama yang bisa membuat program kita itu jalan secara sempurna. Nah, di sini itu saya menyiapkan variabel kosongan, yaitu variabel x dan juga y dengan tipe data double. Lalu kita panggil nih si variabel yang udah kita buat tadi ke cin x. Nah, ini berarti ini tuh pemanggilan si variabel x ini dipanggil ke sini supaya kita supaya si perintah cin-nya ini bisa nungguin gitu. Jadi si
ketika di running nanti si perintah cin ini bakalan nungguin kita mau masukin angka berapa sebelum lanjut ke proses penghitungan. Nah, si variabel y-nya juga sama dipanggil gitu supaya bisa masukin si angka pertama dan juga angka keduanya. Nah, tapi kalau ini tuh cuma buat nampilin di layar doang. Pas di running, jadi ini bakalan tampil pertama. Nah, masukkan angka pertama, nah, barulah ini yang berfungsinya. Kita masukkan misal angka 10. Nah, ketika di enter, nanti bakalan otomatis masuk ke angka kedua gitu. Nah, supaya si program kita bisa hasilnya itu tampil ke layar, caranya itu kita tinggal panggil aja nih si nama fungsinya, lalu masukin si nama fungsinya ini, lalu masukin si variabel yang udah kita buat tadi. Nah, yang ini. Sedangkan nama fungsinya kita ambil ini dari si ini. Nah, si nama fungsi ini kita panggil ke sini gitu. Nah, tapi khusus untuk modulus karena kan si variabel x dan y-nya ini tipe datanya itu double. Di sini itu saya pakai teknik typecasting itu kalau nggak salah, dengan menulisnya seperti ini. Ini itu gunanya mengubah angka sementara yaitu yang desimal jadi angka bulat biar bisa diterima oleh si fungsi modulus yang kita buat. Begitu. Lalu sekarang kita coba running nih si programnya. Kita tekan F11. Kita tunggu. Nah, sudah keluar nih. Lalu saya di sini akan coba memasukkan angka 10 misalnya. Lalu angka keduanya itu kita masukkan 3. Nah, bisa kita lihat nih. Hasilnya itu semua operasi langsung dihitung secara instan gitu. Kayak 10 tambah 3 jadi 13, terus pembagiannya itu 10 bagi 3 jadi 3,3333. Nah, dan sisa hasil bagi yaitu modulusnya adalah 1. Ini semua berjalan dengan sempurna begitu. Ya, mungkin untuk fungsi kalkulator mungkin segitu. Sekarang mungkin lanjut ke konversi nilai dari angka menjadi huruf. Nah, oke guys, yang selanjutnya itu kita akan membuat konversi nilai dari angka menjadi huruf ya. Yang pertama itu seperti biasa kita bikin dulu fondasinya, itu include, lalu iostream, lalu using name space std titik koma. Lalu selanjutnya kita akan masukkan dulu tipe datanya yaitu char konversi nilai dalam kurung double nilai lalu kurung kurawal if jika nilai sama dengan 80 dan lalu nilai kurang
kurang dari 100, kurung tutup, lalu kurung karawal lagi, return tanda petik ini yang salah satu. Jika nilai lebih besar dari 80 dan nilai kurang dari 100, maka nilainya A. Nah, yang selanjutnya kita bikin else if-nya. Else if, tapi jika nilai lebih dari 70, maka dan nilai kurang dari 80, maka akan mendapatkan nilai B. Lalu di sini kita bikin lagi else if. Else if jika nilai lebih dari 60 dan nilai kurang dari 50, maka akan mendapatkan nilai C. Nah, di sini kita bikin lagi else if. Ini yang dipakai sama dengan lupa. Ini pakai. Jika nilai lebih dari 60 dan nilai kurang dari 50, 60 di sini 50. Ini berarti di sini 70. Nah, di sini 60. Di sini 60, di sini 70. Di sini 70. Maka akan mendapatkan nilai D. Tapi jika nilai lebih dari 0 dan nilai kurang dari 50, akan mendapatkan ini tipe. Nah, yang selanjutnya kita bikin integer main seperti biasa.
jangan lupa kurung Kurowa. Lalu kita deklarasikan nih si variabel yang kosongannya ini untuk menampung si inputannya. Nah, double nilai input, lalu si out kita bikin hiasan dulu dah, konversi nilai dari angka menjadi huruf NBL. Nah, selanjutnya kita akan membuat agar si pengkonversiannya ini bisa diinput gitu. Lalu kita bikin lagi si out, masukkan nilai ujian 0 sampai 100. 2. Lalu titik koma, jangan lupa ya. Lalu kita sein, kita masukkan nih ini, kita panggil si nilai input ini ke dalam si sein ini. Nilai input ini tipe. Nah, selanjutnya kita bikin hiasan lagi di sini. Out hasil konversi nilai Anda. Nah, selanjutnya kita akan memanggil si fungsi konversi nilai yang sudah kita buat tadi agar memunculkan si hasilnya itu. Kita akan panggil si out nilai lalu nilai input mendapatkan huruf lalu kita masukkan si yang konversi nilai ini ke sini, konversi nilai dalam kurung. Nah, si nilai inputnya ini kita juga akan masukkan ke sini, nilai input return 0. Nah, sekarang kita coba tekan F11. Nah, kita coba masukkan misalnya nilainya itu 90. Nah, hasil konversinya itu nilai 90 mendapatkan huruf A. Nah, lalu kita coba yang nilainya misal di bawah 100, di bawah 50. Kita coba 20. Nah, si nilai yang 20 ini akan mendapatkan huruf E. Sekarang kita coba yang akan mendapatkan huruf B, C, dan D. 75. Nah, 75 itu akan mendapatkan huruf B. Lalu kita coba lagi
65. Nah, 65 itu mendapatkan huruf C. Nah, mungkin segitu aja video untuk melengkapi tugas dari mata kuliah algoritma pemrograman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan. Terima kasih. Saya Muhammad Reza Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.